Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 10 akan membahas mengenai materi kepabeanan ekspor. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Bagus Thomas Jeffrey dengan NPM 101217744. Di sini saya akan membahas materi mengenai TPE. Selanjutnya, nama saya Eni Siti Nurjana dengan NPM 10121566. Saya akan menjelaskan tentang alur proses registrasi kepabeanan. Ya, saya Ramadhani Putri dengan NPM 101217770. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang manajemen ekspor. Selanjutnya adalah nama saya Pratiwi Helena Oktaviani dengan NPM 101211620. Di sini saya akan menjelaskan tentang bea dan cukai. Selanjutnya saya Oktaviani dengan NPM 101211620 menjelaskan mengenai studi case tentang kepabeanan ekspor. Perkenalkan, nama saya Devi Bella Anjani dengan NPM 10121969. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepabeanan. Kepabeanan adalah sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk. Daerah pabea adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan udara, serta tempat di zona ekonomi eksklusif (ZEE). Selanjutnya, kawasan pabean. Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, dan di tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Adapun tujuan kepabeanan, yaitu melindungi pasar dalam negeri dari ancaman barang-barang asing yang mungkin berbahaya atau tidak sesuai dengan standar. Fungsi kepabeanan. Jika mengacu pada undang-undang yang berlaku, sebenarnya fungsi utama dari aktivitas kepabeanan sendiri tercantum dalam pengertiannya, yakni pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, serta melakukan pemungutan bea masuk. Lalu, materi selanjutnya adalah ekspor. Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain. Proses ini seringkali digunakan oleh perusahaan dengan skala bisnis yang kecil, menengah, maupun atas sebagai strategi utama untuk bersaing di tingkat internasional. Penjual atau pihak yang mengirim barang ke luar negeri disebut pengekspor atau eksportir, sementara penerima barangnya disebut dengan importir. Untuk mengekspor barang, tentunya perusahaan ini memiliki ketentuan-ketentuan tertentu. Di antaranya, badan hukum dalam bentuk CV atau komanditer, Venoskap, firma, PT atau perseroan terbatas, Perum atau perusahaan umum, Perjan atau perusahaan jawatan. Lalu ada koperasi. Yang kedua itu perusahaan harus memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Ketentuan yang ketiga ada yaitu mempunyai salah satu izin yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti surat izin usaha perdagangan atau SIUP dari Dinas Perdagangan. Ada juga surat izin industri dari Dinas Perindustrian yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Setelah ketentuan-ketentuan dari ekspor, ada beberapa dokumen-dokumen ekspor yang harus dilengkapi oleh sebuah perusahaan ekspor. Di antaranya ada Sale of Contract, Commercial Invoice, LOC atau Letter of Credit, PEB, Bill of Landing, Assurance Policy, and Packing List. Terus ada Certificate of Origin sama Bill of Change yang harus dilampirkan saat pengeksporan barang itu terjadi. Lalu di slide ini ada sebuah grafik dari pertumbuhan ekspor yang ada di Indonesia. Bisa kita lihat di sebelah sini. Selanjutnya adalah bea dan cukai. Bea adalah pungutan yang dikenakan atas keluar masuknya barang atau komoditas yang berkaitan masuk dan keluar daerah pabean. Pungutan bea ini bersifat wajib dan dikenakan pada produk hasil ekspor impor. Bea yang dikenakan atas barang impor disebut bea masuk, dan bea yang dikenakan atas barang keluar disebut bea keluar. Bea sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti ongkos. Selanjutnya adalah cukai. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai. Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi,
pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Tujuannya apa sih bea dan cukai? Tujuannya yaitu menyusun norma, merumuskan kebijakan, memantau, mengevaluasi, melaporkan, dan melaksanakan penegakan hukum. Pembayaran bea. Pembayaran dan penyetoran bea, masuk cukai, denda administrasi, bunga, dan pajak dalam rangka impor yang berutang kepada negara disetor kas negara melalui Bank Devisa Persepsi atau kantor pabean atau pada PT Persero Pos Indonesia khusus untuk barang-barang kiriman pos. Kemudian selanjutnya tentang proses pelayanan kepabeanan ekspor. Sebelum saya menjelaskan tentang alur proses registrasinya, saya akan menjelaskan tentang registrasi kepabeanan itu apa. Registrasi kepabeanan adalah kegiatan pendaftaran yang harus dilakukan oleh pengguna jasa yang akan melakukan kegiatan kepabeanan. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan NIK sebagai identitas pengguna jasa kepabeanan dan cukai, juga agar memiliki akses ke sistem serta sebagai profiling pengguna jasa bea cukai. Pengguna jasa yang harus melakukan registrasi adalah seperti importir, eksportir, PPJK atau perusahaan pengurusan jasa kepabeanan, pengangkutan, dan pengguna jasa lainnya yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean kepada DJBC atau Direktorat Jenderal Bea Cukai. Di sini ada gambar alur proses registrasinya. Yang pertama yaitu pengguna jasa harus melakukan login sistem ke aplikasi registrasi kepabeanan. Jika pengguna jasa belum mempunyai ID, maka diwajibkan untuk membuat terlebih dahulu ID agar bisa login ke sistem aplikasi RK atau registrasi kepabeanan. Kemudian jika sudah login, pengguna jasa akan melakukan pengisian form. Pengisian formnya yaitu meliputi data eksistensi, data penanggung jawab, data keuangan, dan khusus sesuai jenis usaha. Kemudian ada penguploadan dokumen. Penguploadan dokumen di sini yaitu seperti NPWP, surat keterangan domisili, surat izin usaha perdagangan, KTP, KITAS atau kartu izin tinggal terbatas bagi WNA, surat penyataan kebenaran, dan surat kuasa. Kemudian jika isian registrasi sesuai dengan dokumen yang dilampirkan, salinan dokumen jelas, lengkap, dan masih berlaku, maka dalam jangka waktu 3 hari kerja akan terbit respon TTP-RK atau tanda terima permohonan registrasi kepabeanan. Jika isian tidak sesuai, maka akan diterbitkan TPP-RK atau tanda pengembalian permohonan registrasi kepabeanan. Jika Anda menerima respon TPP-RK, Anda dapat mengajukan permohonan kembali terhadap TTP-RK yang diterbitkan untuk pengguna jasa DJBC memiliki waktu 5 hari kerja. Dan jika TTP-RK disetujui, maka Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai atau IKC akan menerbitkan NIK yang harus digunakan untuk setiap kegiatan usaha kepabeanan. Kemudian selanjutnya ini ada alur pelayanan. Perhitungan bea keluar dilakukan secara mandiri oleh eksportir, kemudian penelitian oleh bea dan cukai. Pejabat bea cukai akan menetapkan bea keluar yang harus dibayar berdasarkan pemeriksaan fisik barang dan penelitian dokumen. Di bawahnya ada eksportir, modul BEP. BEP itu apa sih? BEP itu adalah pemberitahuan ekspor barang atau modulnya itu software yang akan digunakan untuk mengisi data PEB dan menyampaikannya ke kantor pabean. Kemudian ada INSW. INSW itu adalah singkatan dari Indonesia National Single Window atau sistem nasional yang memungkinkan dilakukan suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal, pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron, dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang. Kemudian yang terakhir ada DJBC atau Direktorat Jenderal Bea Cukai akan melakukan pemeriksaan fisik dan tidak diperiksa secara fisik. Ya, tarif pungutan ekspor atau disingkat TPE. Pengertian di sini TPE adalah dasar yang berlaku saat PEB didaftarkan di Bank Devisa atau pelayan bea dan cukai. Ada di sini tarif bea keluar. Dalam hal tarif bea keluar ditetapkan berdasarkan persentase dari harga ekspor. Terus ada bea keluar dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut, yaitu tarif bea keluar dikali jumlah satuan barang dikali harga ekspor dikali nilai tukar mata uang. Terus ada tarif pungutan ekspor. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, penetapan harga ekspor diterbitkan secara periodik setiap bulan. Kita bisa mengupdate peraturan ini melalui direktori resmi peraturan bea cukai. Yang berlaku adalah KMK nomor 808 KM.4 tahun 2020 tentang penetapan harga ekspor untuk penghitungan bea keluar. Di poin kedua ini ada harga ekspor ditetapkan atas satuan barang.
Tujuannya untuk menghitung bea keluar dari satu eksportasi, maka harga ekspor ini dikalikan dengan jumlah barang dalam eksportasi tersebut. Sebagai contohnya nih ya, ada harga ekspor untuk kepingan kayu dengan HS kode 4404.20.10 adalah sebesar 61 US dollar per ton. Eksportasi yang dimuat dalam satu kontainer 20 feet dengan jumlah barang sebanyak 20 ton, maka besar harga ekspornya untuk eksportasi tersebut adalah 20 kali 61 sama dengan 1220 US dollar. Selanjutnya di sini ada studi case mengenai perhitungan ekspor. Contohnya ada PT Giman Jaya Lestari berencana mengekspor biji kakao atau cocoa beans grade A HS code 18010000. HS sendiri berarti Harmonized System atau suatu daftar golongan barang yang dibuat secara sistematis dengan tujuan untuk mempermudah penaripan, transaksi perdagangan, pengangkutan, dan statistik yang telah diperbaiki dari sistem klasifikasi sebelumnya. HS code dari biji kakao itu yang tadi saya sebutkan 18010000 dengan negara tujuan Denmark. Barang berjumlah 20 ton, harga barang adalah 2000 USD per ton. Untuk pengiriman pertama yang berjumlah total 20 ton, diterbitkan invoice dengan total harga 40.000 US dollar. Kurs Menteri Keuangan untuk 1 USD sekarang itu 10.000. Tarif bea keluar sebesar 5%, harga ekspor sesuai KMK adalah sebesar 2085 US dollar per metrik ton. Berapa besarnya bea keluar yang harus dibayar oleh PT Giman Jaya Lestari? Berikut saya jelaskan. Pertama, kita rinci dulu dari jenis barangnya sendiri. Jenis barangnya itu cocoa beans atau biji kakao dengan grade A. HS code-nya 18010000. Negara tujuan Denmark. Harga barang per ton dalam kurs USD yaitu 2000. Harga referensi per metrik ton yaitu 2369 dalam satuannya sama USD. Kemudian harga ekspor per metrik tonnya itu 2085 USD, tarif bea keluar 5%. Kurs saat ini 10.000 terhadap dolar. Jumlah barang 20 ton, total harga yaitu 40.000. Total harga ekspor dikali jumlah barang sama dengan 2085 dikali 20 yaitu 41.700. Total harga ekspor dalam rupiah menjadi 41.700 dikali 10.000 yaitu 417 juta. Bea keluar yaitu total harga ekspor dikali tarif bea keluar yaitu 417 juta dikali 5% sebesar 20.850. Itu harga bea yang harus dibayar PT Giman untuk ekspor kakao beans ke Denmark.